Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kembali ke pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6. Latihannya di intensif USBN. Nah, dibuka halaman 71. Ya, yang paket 2. Nah, kita bahas ya satu-satu. Oke. Kalau materi kan kelas 6 sudah habis, jadi sekarang lebih ke latihan soal-soal aja. Nah, bahas yang pertama. Kita baca dulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berencana membuka jalur transportasi air yang berada di kawasan Kali Ciliwung dan Banjir Kanal Barat. Saat ini tengah dipersiapkan beberapa perangkat pendukungnya seperti halte. Jalur transportasi air ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas darat yang kerap terjadi di Jakarta. Nah, pertanyaan yang pertama, arti kata yang bercetak tebal adalah, yang bercetak tebal ini kan ini ya, transportasi. Nah, transportasi berarti artinya, coba yang A, sarana untuk menghubungkan tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya, benar ya. Coba yang B, aneka macam kendaraan yang dipakai untuk mengangkut barang. Tidak hanya kendaraan ya. Coba yang C, mobil dan motor adalah alat angkutan yang paling banyak di perkotaan. Tidak juga hanya mobil dan motor. Terus alat yang untuk memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang lebih tepat itu adalah ini ya, yang sarana. Oke, jawabannya adalah yang A. Kemudian yang B, antonim kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah, yang bercetak miring ini kan ini ya, kerap. Nah, kerap itu kan artinya, kerap itu artinya adalah sering atau tidak jarang. Nah, tidak jarang. Nah, berarti antonimnya lawan katanya, antonim kan lawan kata. Nah, lawan katanya berarti ya jarang ya, karena di sini kan tidak jarang atau sering. Berarti jawabannya adalah jarang. Dan selanjutnya kita baca lagi. Marni membaca buku di sofa untuk menghilangkan rasa bosan. Biasanya Maria menghilangkan rasa bosan dengan mendengarkan musik atau membaca. Akan tetapi kali ini orang tuanya memberikan banyak buku baru. Sekarang Marni lebih sering membaca buku. Marni adalah gadis pecinta semua jenis musik. Ia bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Nah, kemudian pertanyaannya ini, bagaimana Marni menghilangkan rasa bosan? Yang di sini sudah ada. Dengan mendengarkan musik atau membaca, berarti yang C. Kemudian yang 4, kalimat yang sesuai dengan paragraf di atas adalah, berarti kita cari yang sesuai. Coba yang A, Marni membaca buku di meja belajar untuk menghilangkan rasa bosan. Nih, Marni membaca buku di sofa, jadi bukan di meja belajar, berarti ini salah. Terus yang kedua, yang B, orang tuanya banyak memberikan novel kepada Marni. Buku ya, bukan novel. Salah. Yang C, Marni lebih jarang membaca buku. Salah ya, karena Marni ini suka membaca buku. Jadi dia, karena dibelikan buku oleh ibunya, jadi dia sering membaca buku. Salah, berarti yang D. Nah, yang kelima, apotek hidup. Nah, ini coba dibaca pertanyaan dulu. Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut. Nah, jadi dicari yang tidak padu, lalu kita baca ya. Apotek hidup adalah sebidang tanah yang ditanami berbagai tanaman yang memiliki khasiat obat. Dalam apotek hidup, ya berarti ini masih bersinambungan ya, karena ini dalam apotek hidup. Nah, apotek hidup ini adalah pengulangan dari kalimat yang pertama. Jadi dia ini masih padu, karena ini merupakan kalimat yang kedua ini merupakan penjelas dari kalimat yang pertama. Nah, dalam apotek hidup, semua tanaman yang ditanam merupakan tanaman obat. Nah, di halaman terdapat pohon mangga, bunga melati, dan bunga anggrek. Di halaman, nah ini sudah merupakan kalimat yang tidak padu, karena yang dibicarakan yang di sini adalah apotek hidup. Nah, sedangkan yang di sini ini membicarakan tentang pohon mangga, bunga melati, dan bunga anggrek ya. Nah, coba kita cek lagi yang selanjutnya, area apotek hidup. Nah, ini
masih berkesinambungan ya, masih apotek hidup. Tidak terlalu luas karena tanaman yang dibudidayakan tidak banyak. Berarti yang tidak padu adalah yang kalimat 3. Tuh. Lanjut nomor 6. Dibaca lagi, ada bacaan. Rian anak yang pandai dan tidak sombong. Ia selalu menjadi juara kelas. Semua nilai ulangannya selalu di atas rata-rata. Setiap ada kesulitan dalam pelajaran, ia selalu bertanya kepada guru. Rian juga tidak segan-segan untuk membantu temannya yang kurang paham dengan pelajaran. Ia dengan senang hati menjelaskan dan mengajari temannya jika ada yang bertanya. Nah, topik paragraf di atas itu adalah apa berarti? Coba kalau yang anak berbakat, di sini kan juga dijelaskan kalau si Rian ini dia mau menolong temannya, berarti tidak hanya berbakat ya. Kalau anak pandai dan tidak sombong, ya benar juga ya. Coba yang C, anak suka menolong. Kalau suka menolong saja kan di sini juga dijelaskan kalau Rian ini anak yang pandai karena setiap nilai ulangannya itu selalu di atas rata-rata. Berarti ini juga salah. Anak selalu juara kelas. Tidak hanya itu ya bacanya. Berarti yang B. Oke, langsung ke sini. Kita baca. Di sini ada iklan. Nah, khusus untuk program sarjana reguler mulai tahun 2013 bebas uang pangkal. Nah, uang pangkal dibayarkan oleh pemerintah melalui BOPTN, Bantuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kalimat yang sesuai dengan isi iklan adalah coba yang A. Program sarjana reguler mulai tahun 2013 bebas uang pangkal. Benar ya? Benar. Kita cek semuanya. Meskipun kita sudah nemu yang benar, kita harus cek semuanya untuk memastikan ya. Nah, bebas uang pangkal untuk mahasiswa reguler tahun 2015. Salah ya, ininya yang salah. Pemerintah akan membayar perguruan tinggi melalui uang pangkal. Salah, kurang tepat. Perguruan tinggi mendapat ganti uang pangkal dari pemerintah. Salah ya. Kan di sini hanya dijelaskan bahwa di tahun 2013 untuk program sarjana reguler itu bebas uang pangkal karena dapat dari BOPTN, Bantuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Nah, kemudian nomor 8 ada paragraf lagi. Setiap hari Dira rajin belajar. Ia selalu disiplin menggunakan waktu. Jika waktu senggang, ia gunakan untuk membaca. Dengan demikian, wawasan Dira sangat luas. Pada akhir tahun, Dira selalu menjadi bintang kelas. Nomor 8, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf di atas yang sesuai. Dira rajin belajar jika ada ulangan. Salah ya. Pada akhir semester, Dira menjadi bintang kelas. Di sini pada akhir tahun. Ya, salah. Dira senang sekali membaca buku cerita. Apakah buku cerita? Tidak ada ya di sini. Membaca saja di sini tulisannya. Dira anak disiplin menggunakan waktu. Ya ada ya di sini nih. Ia selalu disiplin menggunakan waktu ya. Berarti betul yang D. Nah, ini tadi yang A ini ya. Oke. Nomor 9. Simpulan dari paragraf di atas. Apa kesimpulannya berarti? Kalau Dira rajin belajar karena tuntutan pelajaran di sekolah. Salah ya. Dia itu memang rajin karena dia ingin pandai. Kemudian yang B, usaha keras Dira membuahkan hasil yang membanggakan. Ya benar ya. Coba yang C, Dira disayang orang tua dan guru karena ia rajin. Salah ya, tidak ada keterangan seperti itu. Dira anak yang disiplin waktu. Betul, di sini memang ada, tapi kesimpulannya bukan itu. Kesimpulannya adalah kalau dia rajin belajar, kalau kita rajin belajar dan disiplin dalam menggunakan waktu, maka wawasannya akan luas dan akan selalu menjadi bintang kelas. Nah, berarti usaha keras Dira akan membuahkan hasil yang membanggakan. Oke, kita lanjut nomor 10. Kita baca dulu ya. Luasnya informasi di internet dapat diakses oleh siapa saja tak terkecuali dengan anak-anak. Lewat internet, anak-anak bisa mendapatkan informasi tanpa batas, mulai dari informasi seputar ilmu pengetahuan hingga informasi yang tabu bagi anak-anak. Bila informasi tabu tersebut sampai dibuka oleh anak-anak, maka bisa dipastikan anak-anak akan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang
seperti kekerasan hingga tindakan perisakan atau bullying. Oleh karenanya, sebagai orang tua kita mesti mengawasi dan membina anak-anak kita untuk tidak membuka sembarang informasi. Dengan begitu, anak-anak bisa terhindar dari informasi terlarang dan dampak negatif yang akan ditimbulkan karenanya. Nah, di sini pertanyaannya adalah jenis paragraf di atas itu termasuk apa? Ya, di sini ada 4 pilihan. Jadi kita harus tahu dulu ini teks ini A, B, C, D itu apa saja ya. Nah, kalau persuasif itu kan teks yang mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Contohnya adalah teks pidato, teks iklan. Mempengaruhi untuk apa? Kalau pidato untuk mempengaruhi untuk mengajak orang agar melakukan himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pembicaranya. Nah, kalau misal iklan dia mempengaruhi untuk konsumen untuk membeli produknya, atau mempengaruhi konsumen untuk mengetahui apa kelebihan dari produk satu dibanding dengan produk yang lainnya. Kalau persuasif itu seperti itu. Kalau deskripsi dia ini menjelaskan secara detail. Menjelaskan secara detail mengenai sesuatu, entah itu barang, entah itu benda, entah itu tempat atau suasana, yang ketika di teks itu penjelasannya itu adalah secara mendetail dan biasanya menjelaskan secara fisik. Nah, tujuannya kan seolah-olah pembaca itu dapat merasakan sendiri apa yang disampaikan di teks itu. Nah, itu adalah tujuan dari deskripsi. Kalau eksposisi itu adalah teks yang berupa informasi. Biasanya informasinya itu kan di sini kan tujuannya hanya pure untuk memberikan informasi. Jadi tidak ada tujuan yang lain. Nah, karena dia tujuannya adalah memberikan informasi, yang pasti ini itu bersifat fakta. Nah, untuk mencari informasi fakta atau mendukung fakta-fakta dari yang dipaparkan di teks itu, maka biasanya penulis ini akan mencari data yang akurat, yang tidak ragu-ragu. Jadi bisa dari pendapat para ahli atau memang dari data akurat dari mungkin hasil observasi seperti itu. Nah, kalau argumentasi, dari kata argumen itu adalah teks tentang pendapat. Nah, kalau di teks ini itu berupa pendapat tentang mengenai sesuatu, biasanya kalau pendapat itu kan opini, berarti dia bukan fakta. Jadi dia itu bersifat subjektif. Jadi dia itu teksnya adalah tentang pemaparan sesuatu yang dia juga memberikan informasi, tapi berdasarkan pandangan subjektif. Coba ya kita lihat dulu apakah ini itu merupakan paragraf persuasif. Ya tidak ya, karena tidak berusaha mempengaruhi. Di sini tidak ada himbauan-himbauan dan sebagainya. Kalau deskripsi tidak juga, karena di sini ini membicarakan tentang dampak negatif dari internet dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar terhindar dari itu. Nah, kalau eksposisi ya dia memang bersifat informatif, tapi tidak ada kurangnya fakta-fakta yang di sini ya, misal seperti data yang akurat, seperti angka-angka atau rujukan-rujukan yang terpercaya. Nah, kalau argumentasi mungkin ya, karena di sini ada kata yang merujuk pada dia itu merupakan kalimat opini. Jadi ini, oleh karenanya sebagai orang tua kita mesti berarti ini adalah sebuah kata saran. Nah, kalau saran kan diberikan kepada dari orang, berarti berdasarkan pandangan subjektif ya. Berarti ini merupakan kalimat paragraf argumentasi. Nah, kemudian yang 11 ada teks lagi, aktivitas tambang di Bangka Belitung baik di darat maupun di perairan laut kian marak.
Aktivitas tambang tersebut menyebabkan air laut tercemar karena limbah tambang dibuang secara langsung ke dasar laut. Pencemaran air laut menyebabkan perubahan keadaan ekosistem bawah laut. Akibatnya, banyak terumbu karang rusak dan binatang laut lainnya mati. Jadi pertanyaannya, jika aktivitas tambang ditiadakan, yang akan terjadi adalah, di sini kan ada aktivitas tambang tersebut menyebabkan air laut tercemar. Berarti kalau aktivitas tambang ditiadakan, air laut tidak tercemar. Nah, ini ada perbandingan ya pasti ya, teks 1 dan teks 2. Nah, di sini ternyata yang ditanyakan adalah persamaan dari kedua teks di atas. Jadi kita harus tahu intinya dari dua teks ini membicarakan apa. Coba yang pertama, rasa kantuk memang menjadi alasan setiap orang enggan melakukan aktivitas olahraga pagi. Padahal tanpa disadari, olahraga pada pagi hari mendatangkan banyak manfaat. Salah satu manfaat olahraga pagi hari adalah untuk menyehatkan jantung. Berolahraga pada pagi hari juga dapat membakar lemak di dalam tubuh. Selain itu, olahraga pagi memberikan energi sehingga kamu akan kelihatan segar dan bugar. Nah, coba yang teks 2. Nana menyukai olahraga. Ia selalu menyempatkan untuk berolahraga pagi. Nana memulai olahraga pagi dengan berjalan kaki dan berlari. Awalnya Nana merasa malas untuk berolahraga, akan tetapi kini Nana menjadi rajin berolahraga. Ia sudah merasakan manfaat olahraga bagi tubuhnya. Tubuh Nana kini terlihat lebih sehat, segar, dan bugar. Nah, berarti apa? Intinya adalah tentang manfaat olahraga pagi bagi tubuh. Kalau ini aktivitas di pagi hari kan aktivitas apa? Tidak spesifik ya. Intinya berbicara tentang aktivitas Nana pada pagi hari, kan di sini kan tidak hanya Nana, tapi yang teks 1 itu tidak ada tokohnya di sini, tidak disebutkan nama. Jadi ini lebih kepada umum. Kemudian yang D, manfaat saat bangun di pagi hari. Salah ya. Nah, nomor 13 ini ada tabel. Perpustakaan di SD Sugema memiliki koleksi buku yang lengkap. Setiap hari Senin sampai Sabtu perpustakaan ramai dikunjungi siswa. Hari Senin, kita tulis di sini ya. Hari Senin ada 35 siswa. Selasa ada 45 siswa. Rabu 50. Jumlah pengunjung hari Kamis sama dengan hari Rabu. Kamis sama dengan Rabu berarti 50 ya. Jumlah pengunjung hari Kamis sama dengan hari Senin, berarti 35. Jumat ada 20. Jumlah pengunjung hari Rabu 50. Salah. Rabu ini ada 50 siswa. Jumlah pengunjung hari Kamis sama dengan hari Senin. Kamis sama seperti hari Senin, berarti ini 35. Maaf, salah ya. Terus yang Jumat itu ada 20. Jumat ada 25. Yang Sabtu ada 20 siswa. Nah, data untuk mengisi nomor 2 dan 4. Berarti 45 dan 35. Yang C ya. Oke, lanjut nomor 14. Zat hidrogen H2O dalam air sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun, jika zat tersebut bertemu dengan zat karbon dioksida dalam napas yang kita tiupkan pada air, maka zat tersebut akan menjadi asam karbonat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Dengan demikian, meniup air minum yang tengah panas sangatlah tidak baik untuk dilakukan. Sebagai gantinya, kita mesti membiarkan air yang hendak kita minum menurun suhu panasnya. Lalu, setelah itu baru boleh kita minum. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya minum air yang panas? Ini kan di sini tadi dijelaskan bahwa tidak boleh ditiup, karena kalau ditiup akan kandungannya itu akan menjadi asam karbonat nih, sangat berbahaya bagi tubuh. Berarti membiarkan air minum menurun suhu panasnya ya. Ini di sini ada Ada kalimatnya, membiarkan air yang hendak kita minum menurun suhu panasnya. Nah, yang D. Oke, lanjut nomor 15. Ada teks di sana, itu cerita ya. Ibu tupai mempunyai 2 anak. Ia sangat khawatir karena binatang-binatang seperti ular dan elang
ingin memangsa anaknya. Dengar anakku sayang, kamu jangan pernah keluar sarang saat ibu tidak ada di sekitar sini, ujar ibu tupai kepada anaknya. Baik Bu, saya akan mengikuti nasihatmu. Saya berjanji untuk tidak keluar sarang ketika tidak ada ibu, kata anak tupai. Pada awalnya anak tupai mematuhi, namun tak lama kemudian ia tidak mematuhi ibunya. Keduanya mulai bermain dengan gembira. Mereka tidak mengetahui kedatangan seekor elang yang kelaparan. Elang itu bermaksud menyerang dan memangsa anak tupai. Tiba-tiba, ibu tupai kembali pulang dan melihat anaknya dalam bahaya. Ibu tupai menaiki kepala elang dan mencakar matanya. Watak tokoh ibu tupai. Watak itu apa? Watak itu sifat. Nah, watak tokoh ibu tupai itu apa di sana? Ya, penyayang ya. Karena dia berusaha untuk melindungi anaknya. Kemudian yang 16, maksud pernyataan yang bercetak miring. Bercetak miring di sini, elang ingin memangsa anaknya. Ini maksudnya apa? Kita lihat. Yang A, elang ingin menjadikan anak tupai. Elang ingin mengincar anak tupai. Elang ingin memakan anak tupai, sama elang ingin mengambil anak tupai. Yang mana? Mengincar tuh maksudnya mau apa? Mau memakan ya. Berarti elang ingin memakan anak tupai. Oke. Nah, ini sudah ada 16 soal yang sudah Mbak bantu untuk kalian pahami. Nah, itu masih banyak lagi soal di sini. Mungkin ada sekitar 40. Silahkan dilanjutkan. Dan jika ada yang mau ditanyakan, langsung chat di WA grupnya. Selama waktu KBM masih ada, akan ditanggapi ya. Kalau masa waktunya sudah habis, kalian bisa menghubungi FO masing-masing agar nanti diteruskan ke layanan virtual. Oke. Selamat belajar adik-adik, tetap semangat. Mbak Vivi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.